Oke, selamat datang kembali di Patanan Crypto Channel. Dan pada hari ini sepertinya market sedang crash karena ya kita bisa melihat sendiri price action-nya. Beberapa kali BTC itu mencoba untuk naik di sini selama beberapa hari belakangan ini. Akan tetapi munculnya satu rejection yang mana kita menganggap bahwa ini adalah satu fake out. Kalau misalkan kita ngelihat di time frame 4 jam itu sangat jelas sekali bahwa kita bisa menarik garis lurus itu ke samping, bahwa ini sepertinya breakout gitu kan, kemudian menunggu retest dan berharap akan ada higher high baru, dan ternyata tidak diizinkan. Nah, kalau misalkan kita ngelihat di time frame satu harinya, ini sepertinya membentuk flat continuation pattern, yang mana kalau ekspektasiku untuk BTC sendiri masih ke area sekitaran 18.000. Di 18.000 di daerah sini dia sepertinya penurunannya akan berlanjut. Kalau misalkan kita hitung berapa persen, sepertinya sekitaran 7%-an penurunannya akan terjadi pada BTC. Nah, kemudian kalau misalkan kita ngelihat historis pun, ini ada support global jauh banget bisa dari sana untuk sebagai ya yang memungkinkan untuk kita berpikir bahwa ini adalah bottom dari BTC, dan ternyata dia hanya terkoreksi, dan kemungkinannya kalau misalkan ekspektasi ini bisa malah turun lebih dalam kalau misalkan kita menarik neckline-nya sampai mana, kira-kira bakalan sampai 16. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa kali memang BTC itu sering membuat fake kayak gitu ya. Ini ekspektasinya bakalan ini naik retest kemudian melanjutkan kenaikannya, dan ternyata uh, direject kembali. Nah, juga kalau misalkan ini seandainya naik ke atas ya, kira-kira naik ke atas ya, dia akan menyentuh area trend yang lebih besar dan melanjutkan penurunan. Nah, kita bisa melihat juga di beberapa kali secara historisnya bahwa BTC itu kalau misalkan menyentuh ini dia turunnya bakalan lebih dalam, dan kita bisa ngelihat juga mungkin di sini akan terkonsolidasi lama dan turun lebih dalam itu. Ya, ini menjadi wajar karena posisinya malah bear market gitu. Nah, itu soal BTC. Kemudian kita berlanjut ke ETH. Nah, untuk Ethereum sendiri, aku sudah marking di time frame daily-nya bahwa kemarin itu sempat terkonsolidasi ya setelah kenaikannya dari sini, dari harga sekitaran seribuan itu 60%-an kenaikannya, akan tetapi dia terreject di support bikin resisten di area-area ini, di harga sekitaran 17 ribuan, dan kemudian direject kembali. Nah, kemana kemudian target penurunannya? Tentunya target penurunan terdekatnya dari ETH sendiri, kita bisa melihat bahwa dari harga sekarang kemungkinan turunnya sekitaran 10%-an untuk penurunan dari ETH. Nah, penurunan dari kita bisa melihat juga nanti, kita bisa lihat apakah kemudian ini area ini merespon penahanan penurunan lebih lanjut, ataukah seperti BTC bahwa ketika dia naik kemudian malah fake out seperti itu. Ini di time frame satu hari bisa kita lihat gitu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat narik garis dari sini, ya support atau terdekatnya kita melihat di area ini bisa menjadi supportnya. Kemudian kalau misalkan fake, ya dia akan turun sampai ke area bottomnya lagi di sini. Nah, itu bahkan beberapa kali memang di crypto sering terjadi fake atau ada pattern-pattern yang berbeda dari pattern yang selama ini kita ketahui, bahwa ketika dia breakout kemudian retest dan melanjutkan
hierarki atau kenaikannya. Nah, juga perlu diperhatikan nanti di sini ketika menyentuh trendline ini atau support ini bisa dijadikan support terdekatnya, apakah akan ada respon. Nah, kalau misalkan lihat price action-nya sendiri, ini melihat candlestick dari ini, bahwa ini candlestick ini sangat-sangat kuat untuk memaksa harga untuk bergerak turun, bahwa buyer memang benar-benar mendominasi pada hari kemarin kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk Solana sendiri. Nah, Solana sepertinya unik sih menurutku. Uniknya kenapa? Kalau misalkan dilihat dari kita melihat trendline-nya bahwa ini kelihatan udah bullish di time frame 1 hari gitu. Kelihatan bullish dia. Bullish, akan tetapi yang perlu diperhatikan dari Solana sendiri, kalau kita nge-zoom out bahwa area sekitaran 21 ribuan ini kan sebagai area support global ya gitu, bahwa ketika menyentuh area di harga ini kemudian terjadinya suatu pemantulan, reject dan melanjutkan kenaikan. Nah, kemudian kalau misalkan kita ngelihat dari sejarah historisnya bahwa trendline ini sangat-sangat merespon ketika dia mencoba untuk retest turun dari harga tertingginya, kemudian mencoba untuk retesting dan akhirnya turun kembali, dan turunnya sangat-sangat dalam, terkonsolidasi, kemudian retest trendline ini kembali dan turun dalam. Nah, ekspektasi saya kalau misalkan ini terkonsolidasinya lama untuk Solana sendiri, ini bisa menjadi flag continuation pattern di time frame 1 hari. Kita bisa ngelihat tarik neckline-nya, penurunannya bisa ke sekitaran 20 ke harga 20-an di sini gitu untuk target penurunannya. Kemudian untuk target keduanya mungkin dari sini bisa kita tarik dan tarik ke bawah, dan harganya mungkin bisa sampai pada harganya kayak gitu. Kita bisa melihat bahwa support ini mampu atau tidak nantinya menahan penurunan lebih lanjut. Nah, kalau misalkan kita ngelihat price actionnya sendiri di candle terakhir kemarin, untuk candle kemarin terakhir ini dilihat secara body pun sangat mendominasi bahwa ini seller sangat kuat untuk penanganan ke bawah. Nah, juga teman-teman bisa nanti diperhatikan apakah garis tren yang kecil ini bisa merespon penurunan yang lebih lanjut pada Solana itu. Kalau ekspektasi saya bahwa dari Solana sendiri dari harga ini, dari neckline ini, dia bisa kemudian tertahan dan kemudian melanjutkan kenaikannya, semoga saja gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat dari historisnya pun, dari harga-harga ini sangat beberapa kali memang direspon, dicoba, diretest, kemudian naik, dan bisa saja dari Solana sendiri bahwa ini akan diretest beberapa kali dulu di harga ini, diretest dan naik begitu untuk dari Solana sendiri. Tapi untuk dalam beberapa hari ini mungkin penurunannya sangat masih dominan daripada bayarnya itu kalau dari analisis time frame 1 harinya. Kemudian kalau untuk BTC time frame yang lebih kecil, mungkin untuk scalping ya, kita bisa melihat bahwa scalping ya aku pikir lebih mencari wave atau terbuktinya resisten, kemudian kita bisa gas open posisi untuk short sell. Kita bisa ngelihat dulu bahwa ini sebagai channel ya, ini udah breakout ya, aku pikir kemungkinan dia akan membuat channel baru atau melanjutkan penurunannya. Nah, support terdekatnya di mana sih kalau misalkan kita harus berhati-hati untuk tidak melanjutkan short di BTC sendiri? Kita mungkin bisa mengukurnya melalui Fibonacci bahwa target penurunan keduanya belum tercapai. Target penurunan keduanya adalah di harga sekitar 20
851-an, kemungkinan ini yang akan dikejar terlebih dahulu oleh BTC. Kemudian adanya koreksi kembali ke 21.381. Nah, teman-teman di sini mungkin bisa berjudi lah atau mencari titik koreksi, tapi lebih prefernya aku memang untuk tetap short selling untuk di futures market. Itu untuk di spot kemungkinan ya kita harus tetap berhati-hatinya untuk membuy, karena melihat analisis dari time frame tadi masih dominan untuk melanjutkan penurunannya lebih dalam. Itu analisis dari saya, semoga membantu. Terima kasih.